Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RGB Grab Ngawi. Gimana kabar sobat RGB Grab semua? Semoga dalam keadaan baik. Oke, kali ini RGB Grab akan memberikan manfaat pemberian ganda hasil D maupun B untuk pohon anggur kita. Ganda hasil ini banyak mengandung unsur makro maupun mikro yang sangat dibutuhkan pohon anggur kita. Saya biasanya rutin memberikan ganda hasil ini setiap 1 minggu sekali dengan metode semprot. Kenapa saya pilih semprot? Karena metode semprot sangat irit penggunaannya, karena dengan air 10 atau 12 liter sudah cukup untuk semua pohon anggur saya dan pohon jambu saya. Kalau sistem kocor juga bisa, tapi sangat boros. Setiap pohon membutuhkan 3-5 liter air, sedangkan pohon anggur saya cukup banyak, jadi pasti membutuhkan banyak liter, dan tentunya juga membutuhkan banyak pupuk juga. Maka dari itu saya memilih sistem semprot saja. Takaran yang digunakan sesuai anjuran. Kalau sistem semprot 3-5 gram per liter air, baik ganda hasil D maupun B. Ganda hasil D untuk daun, untuk pertumbuhan. Selama saya menggunakan ganda hasil B, hasilnya sangat luar biasa, cepat vigor. Ada beberapa anggur saya yang berumur 4 bulan sudah mulai berbunga, yang sudah saya tunjukkan di postingan sebelumnya, dan sekarang buahnya sudah sebesar jempol gini. Dan bahan juga yang lain yang umur 2 bulan sudah mulai pembentukan cabang tersier. Sudah 8 cabang tersier yang sudah lumayan besar. Waktu umur 2 bulan kemarin segini lebih lah, dan sekarang tersiernya sudah segini. Oke, penjelasan lebih lanjut apa manfaatnya kandungan ganda hasil B dan atau D, manfaat dan kegunaannya untuk pohon anggur kita biar dijelaskan tim pembicara saya, karena saya sendiri cukup tidak terlalu pintar ngomong, jadi biar tim saya yang ngomong. Oke, langsung saja biar nanti dijelaskan. Sekarang kita timbang dulu. Saya sudah mempersiapkan air kurang lebih segini 12 liter, karena kalau full ini 15 liter, kemungkinan segini kurang lebih 12 liter. 3 kali 12 liter berarti 36 gram. Oke, lebih segini. Oke, selain kali ini, selain saya mau
memberikan gandasil B. Juga saya mau ngasih insektisida, perawatan rutin untuk mencegah hama, baik kutu daun dan lain-lain. Di sini keterangannya untuk anggur tidak ada, tapi saya memakai takaran semangka aja, semangka. Dan untuk kutu daun itu 2 mili per liter. Jadi 12 itu berarti ya 12 liter 2 kali berarti 24 mili. Oke, kita lanjut nanti. Ini saya menggunakan merek dagang Vostok yang cukup efektif untuk menghilangkan kutu daun dan hama lainnya. Oke, langsung saja kita racik. Sambil racik dan penyemprotan, biar tim saya yang menjelaskan semua manfaat dari gandasil baik B maupun D. Oke, tonton sampai habis ya, biar tahu fungsi-fungsi dari gandasil B maupun D untuk kesuburan pohon anggur kita. Oke, langsung saja. Halo Sobat RGB. Perkenalkan, saya adalah tim bagian menjelaskan kandungan apa saja yang terdapat pada pupuk gandasil D dan B. Apa itu pupuk gandasil D dan B? Pupuk gandasil adalah pupuk daun, foliar fertilizer, yang memiliki kandungan unsur hara cukup lengkap, dan memiliki tingkat kelarutan terhadap air yang cukup tinggi. Pupuk gandasil baik D atau B merupakan pupuk majemuk, karena terdapat unsur makro N, P, K dan beberapa unsur mikro lainnya. Pupuk daun adalah pupuk yang diberikan kepada tanaman dengan cara penyemprotan ke bagian daun. Dengan istilah lain, pupuk daun sama saja dengan pupuk foliar fertilizer. Kenapa penyemprotan ke bagian daun? Karena selain melalui akar, penyerapan unsur hara oleh tanaman bisa dilakukan melalui daun. Bahkan, penyerapan nutrisi melalui daun lebih cepat daripada melalui akar. Hal ini karena pada bagian daun tanaman, terdapat stomata. Secara sederhana, stomata dapat kita anggap seperti pori-pori pada daun. Pori-pori ini dapat membuka dan menutup. Membuka dan menutupnya stomata sangat terkait dengan kegiatan transpirasi oleh tanaman. Ini digunakan untuk mengatur laju penguapan air pada tanaman. Jadi, jika stomata bisa mengeluarkan uap air, maka stomata juga bisa memasukkan atau menyerap air. Jika air yang diserap bercampur dengan unsur hara, otomatis unsur tersebut akan terserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Itulah secara sederhana bagaimana proses penyerapan nutrisi melalui daun oleh tanaman. Pemberian nutrisi pada tanaman melalui daun jauh lebih efektif daripada melalui akar. Semua ahli tanaman sepakat tentang hal ini dan tidak ada perdebatan. Tapi pemberian pupuk melalui daun ada batasannya. Di antaranya adalah, konsentrasi pupuk yang disemprotkan tidak boleh terlalu tinggi. Konsentrasi yang terlalu tinggi bisa membuat daun menjadi terbakar. Daun yang terbakar akan mengering. Dengan terbakarnya daun, maka tanaman akan kehilangan dapurnya untuk bisa memasak sari makanan yang digunakan untuk pertumbuhannya. Akibatnya, pertumbuhannya akan terganggu, karena tanaman harus menunggu pertumbuhan daun dari tunas yang baru. Oleh karena itu, penggunaan pupuk daun harus benar-benar mempertimbangkan konsentrasi yang akan digunakan. Langkah paling aman adalah dengan mengikuti petunjuk penggunaan. Biasanya, petunjuk ini disertakan pada kemasannya. Pupuk gandasil adalah pupuk daun yang memiliki komposisi unsur hara yang sangat lengkap dan padat. Jadi,
Tidak boleh berlebihan dalam mencampurkan ke air, karena konsentrasinya bisa sangat tinggi. Kandungan unsur hara yang cukup lengkap juga membuat pupuk gandasil sangat bermanfaat untuk tanaman. Terutama untuk tanaman anggur. Manfaatnya adalah bisa memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman pada semua fase pertumbuhannya. Baik itu saat fase vegetatif maupun generatif. Fase vegetatif adalah fase pertumbuhan tanaman dari pembenihan sampai mau berbunga. Sedangkan fase generatif adalah fase pertumbuhan tanaman dari mulai berbunga sampai berbuah. Dengan demikian, fase vegetatif dari tanaman meliputi tanaman menjadi tinggi, luas daun menjadi lebih lebar, jumlah daun bertambah, batang menjadi lebih besar dan akar menjadi lebih panjang. Sedangkan fase generatif sebagian banyak terpusat pada pembentukan bunga dan buah dari tanaman. Pupuk gandasil adalah pilihan pupuk daun yang cukup tepat. Karena pupuk gandasil menyediakan dua jenis pupuk yang berbeda fungsinya. Untuk fase vegetatif tanaman, pilihannya adalah pupuk gandasil D. Sedangkan pupuk gandasil B untuk fase generatif tanaman. Dengan kelarutan yang tinggi terhadap air, maka setiap unsur hara yang terdapat pada pupuk gandasil akan larut secara sempurna. Tidak ada gumpalan atau endapan mineral hara pada larutannya. Pupuk gandasil D. Pupuk gandasil D adalah salah satu jenis dari pupuk gandasil. D-nya banyak diartikan sebagai daun, sehingga menjadi gandasil daun. Daun dalam arti fungsi pupuk ini untuk menambah kesuburan daun tanaman, melebarkan daun dan menambah jumlah daun. Intinya adalah pupuk gandasil D untuk tanaman saat fase pertumbuhan vegetatif. Saat fase vegetatif, tanaman akan membutuhkan unsur hara NPK dalam jumlah yang hampir sama. Tapi, N cenderung dibutuhkan sedikit lebih banyak. Ini sudah dipenuhi oleh gandasil D. Kandungan komposisi unsur hara dari gandasil D adalah sebagai berikut. Nitrogen N sama dengan 20%. Fosfat P205 sama dengan 15%. Kalium K20 sama dengan 15%. Magnesium MgSO4 sama dengan 1%. Unsur senyawa tambahan atau kandungan mikro yaitu mangan atau disingkat Mn, boron atau B, tembaga Cu, kobalt C, O, seng, Zn, dan ada tambahan vitamin seperti anerin, laktoflavin dan nikotinik acid amin. Ada yang asing dengan bahan komposisi gandasil D di atas, yaitu pada tambahan vitamin anerin, laktoflavin dan nikotinik acid amin. Apa itu anerin? Anerin adalah salah satu jenis dari vitamin yang bisa ditemukan pada makanan dan tumbuhan. Nama lain dari anerin adalah vitamin B1 atau tiamin. Apa itu laktoflavin? Laktoflavin adalah vitamin B2. Apa itu nikotinik acid amin? Ini juga salah satu jenis vitamin, yaitu vitamin B3. Pupuk gandasil B. Pupuk gandasil B adalah salah satu jenis dari pupuk gandasil. B-nya banyak diartikan sebagai buah, sehingga menjadi gandasil buah. Buah dalam arti fungsi pupuk ini untuk memaksimalkan proses pembentukan bunga dan pembentukan buah yang optimal. Intinya adalah pupuk gandasil B untuk tanaman saat fase pertumbuhan generatif. Penggunaan pupuk gandasil B dimulai ketika tanaman menunjukkan adanya kuncup bunga. Sejak saat itu, jika sebelumnya memakai pupuk gandasil D, maka harus dihentikan. Penyemprotan dilanjutkan dengan memakai gandasil B. Jika kita menanam sayuran buah, seperti cabai, tomat, terong atau buah-buahan seperti semangka atau melon, dan anggur, kita harus menyediakan kedua jenis pupuk gandasil ini. Berbeda dengan menanam sayuran daun, seperti kangkung, bayam, pakcoy, sawi, caisim, dan sejenisnya. Sayuran daun biasanya dipanen saat sayur belum berbunga. Jadi, praktis hanya membutuhkan gandasil D untuk pupuk daunnya. Karena kandungan komposisi unsur hara dari gandasil B adalah sebagai berikut. Nitrogen N sama dengan 6%. Fosfat P205 sama dengan 20%. Kalium K20 sama dengan 30%.
Magnesium MgSO4 sama dengan 3%. Unsur dan senyawa tambahan, mangan, boron, B, tembaga, cu, kobalt, ko, seng, zen, dan ada tambahan vitamin seperti anerin, laktoflavin dan nikotinik acid amin. Terlihat unsur P dan K lebih tinggi dari unsur N, yaitu unsur P sama dengan 20%, unsur K sama dengan 30%, sedangkan unsur N hanya 6%. Kita tahu sendiri unsur P untuk merangsang pembentukan bunga, dan unsur K untuk proses pembesaran dan pematangan buah. Cara menggunakan pupuk gandasil. Ada dua cara menggunakan pupuk gandasil. 1. Pupuk daun dengan cara semprot, sesuai petunjuk pada kemasan. 2. Pupuk tabur di sekitar akar tanaman. Berdasarkan insting, pupuk gandasil adalah pupuk daun, tapi penggunaannya tidak terbatas sebagai pupuk daun saja. Pupuk gandasil juga bisa digunakan sebagai pupuk pril atau tabur. Sebagai pupuk pril, pemberiannya pada tanaman dilakukan seperti pupuk pril pada umumnya, yaitu ditaburkan pada media tanam. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari kami. Semoga Sobat RGB bisa memahaminya dengan baik. Jika kurang paham bisa ditanyakan di komentar. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai jumpa di postingan berikutnya.